Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sahabat Dalyana Berbagi dimanapun saja berada. Jumpa lagi kita melalui channel Dalyana Berbagi ini untuk kembali melanjutkan pembahasan terkait dengan tanya jawab program sekolah penggerak. Ini adalah bagian ke-26. Masih terkait dengan pembelajaran dengan paradigma baru atau kurikulum prototipe. Ya. Masalahnya masih terkait dengan mapel IPA di SD, kemudian capaian pembelajaran di akhir fase, masalah peminatan dan penjurusan di jenjang SMA. Nah, bagaimana pertanyaan-pertanyaan dan jawaban-jawabannya akan kita bahas melalui share screen berikut ini. Nah, saya hanya akan membacakan dan jika perlu penjelasan akan saya jelaskan. Jika tidak perlu ya tidak perlu dijelaskan kalau sudah jelas. Nah, untuk pertanyaan nomor 173, mengapa mata pelajaran IPA mulai diajarkan di kelas 3 SD atau MI? IPA mulai diajarkan di fase B kelas 3 untuk meningkatkan kesadaran anak terhadap lingkungan sekitarnya, baik dari aspek alam maupun aspek sosial. Apakah berarti ada murid SD yang membutuhkan 7-8 tahun untuk menyelesaikan CP? Murid SD dapat menyelesaikan seluruh capaian pembelajaran dalam 6 tahun. CP dibuat per fase, per fasenya 2 tahun, agar ada lebih banyak waktu untuk mencapainya. Guru perlu melakukan penilaian untuk melihat siswa, maksudnya melihat capaian siswa terhadap CP, dan jika penilaian menunjukkan bahwa murid harus menjalankan suatu konsep atau topik, guru perlu mengajarkannya dengan menggunakan pendekatan yang sesuai. Penilaian tersebut maksudnya apa ini ya? Saya ulangi. Ini pertanyaannya, apakah berarti ada murid SD yang membutuhkan 7-8 tahun untuk menyelesaikan CP? Nah, kalau umumnya kan SD itu 6 tahun selesai ya. Tapi kalau nanti CP belum dicapai, apakah harus 7-8 tahun? Artinya ada yang tidak naik. Ya. Ini murid SD dapat menyelesaikan seluruh capaian pembelajaran dalam 6 tahun. Berarti tidak boleh lebih ini kalau begitu ya. CP dibuat per fase, tiap fase 2 tahun agar ada lebih banyak waktu untuk mencapainya. Guru jelas perlu melakukan penilaian terkait dengan capaian pembelajaran untuk melihat capaian pembelajaran terhadap CP tersebut, dan jika penilaian menunjukkan bahwa murid harus menjalankan jika penilaian menunjukkan bahwa murid, itu artinya murid belum mencapai seluruh CP selama 6 tahun itu, maka guru harus menjalankan pembelajaran. Nah, ini makanya guru perlu mengajarkannya. Ya, belum mencapai suatu konsep atau topik tertentu, maka guru perlu mengajarkannya dengan menggunakan pendekatan yang sesuai. Maksudnya ini, jika berdasarkan penilaian tersebut menunjukkan bahwa murid
itu belum mencapai seluruh CP yang dirancang 6 tahun itu, misalnya ada konsep atau topik konsep atau topik tertentu yang belum bisa dicapai siswa, maka guru perlu mengajarkannya dengan menggunakan pendekatan yang sesuai. Dengan demikian, perlu dilakukan secara berkala, penilaian itu dilakukan secara berkala agar dapat dilakukan intervensi sesuai dengan kebutuhan, agar siswa dapat mencapai di akhir tahun dengan proses pembelajaran yang optimal. Teorinya begitu. Nah, prakteknya ya kita lihat nanti. Ya, mudah-mudahan bisa nanti kita belajar dari Bapak Ibu kiranya yang belum menerapkan kurikulum paradigma baru ini bisa belajar kepada Bapak Ibu guru yang ada di sekolah penggerak yang sudah menerapkan ini. Ada yang sudah 1 tahun, mungkin ada yang baru mulai ya. Nah, ini kemudian 175 jika tidak, nah ini artinya jika tidak harus sampai perlu waktu 7 sampai 8 tahun, apakah berarti capaian akhir untuk setiap fase bisa berbeda-beda? Pada setiap akhir fase terdapat kompetensi yang sama yang harus dicapai oleh peserta didik. Namun alur untuk mencapai akhir fase tersebut yang berbeda-beda disesuaikan dengan kebutuhan belajar, karakteristik dan perkembangan peserta didik yang beragam. Ya. Jadi CP itu harus dicapai seluruhnya. Tetapi cara mencapainya bagi setiap peserta didik itu yang tidak sama. Ada yang cepat, ada yang lambat, ada yang setengah cepat, setengah lambat. Oleh karena itu, guru diharapkan dapat memfasilitasi agar seluruh CP tadi bisa dicapai di akhir fase ya. Gitu. 176, jika hanya satu capaian akhir per fase, maka bagaimana murid mengikuti ketertinggalan? Murid mengejar ketertinggalan dengan cara guru menentukan strategi pembelajaran yang tepat berdasarkan hasil asesmen atau hasil penilaian. Asesmen atau penilaian merupakan bagian terpadu dari proses pembelajaran, memfasilitasi pembelajaran, dan menyediakan informasi yang holistik sebagai umpan balik untuk guru, untuk peserta didik, dan agar orang tua dapat memandu mereka dalam menentukan strategi pembelajaran selanjutnya. Nah, sekiranya nih ya, 177, apa yang berubah dengan pembelajaran paradigma baru di jenjang SMP? Tadi sampai nomor berapa, Bapak Ibu? Sampai 180 ya. Ini 177. Apa yang berubah dengan pembelajaran paradigma baru di SMP dibandingkan dengan sebelumnya di kurikulum 2013? Yang berubah mata pelajaran informatika. Kalau di kurikulum 2013 kemarin ditiadakan, maka di kurikulum paradigma baru atau kurikulum prototipe ini, mata pelajaran informatika menjadi mata pelajaran wajib, prakarya menjadi salah satu pilihan bersama mata pelajaran seni. Jadi, prakarya, seni, ada seni musik, seni tari, seni rupa, dan seni teater, itu menjadi mata pelajaran pilihan. Jelas ya? Tuh, kalau kemarin kan SBK itu wajib, seni budaya dan kebudayaan dan keterampilan itu wajib. Ya. Sekarang prakarya
dan seni itu menjadi pilihan. TIK menjadi wajib. Kalau di jenjang SMA apa yang berubah? Nih, di kelas 10 kurikulum 2013 kelas 10 mulai masuk program peminatan apakah IPA, IPS atau bahasa dan budaya. Pembelajaran paradigma baru di sekolah penggerak di kelas 10 siswa mempelajari semua mata pelajaran yang sama dengan di kelas 9. Kelas 9 berarti SMP ini ya. Baru nanti ini peminatan di kurikulum 2013 peminatan berupa program yang tersekat ada IPA, IPS dan bahasa dan sastra dimulai sejak kelas 10. Di kurikulum paradigma baru atau kurikulum prototipe atau sekolah penggerak peminatan berupa mata pelajaran pilihan dimulai sejak kelas 11 atau kelas 2 SMA. Kelas 11 baru ada peminatan. Tidak mulai dari kelas 10. Kemudian proyek melanjutkan profil pelajar Pancasila. Bisa dilihat di halaman umum tentang proyek melanjutkan profil pelajar Pancasila. Jadi kalau di kurikulum 2013, proyek itu untuk mengukur keterampilan, salah satu keterampilan siswa di semua jenjang. Tapi kalau di kurikulum 2013 ini untuk melanjutkan profil pelajar Pancasila. Kemudian nomor 179, mengapa tidak ada peminatan di kelas 10? Ini jawabannya. Tidak ada peminatan di kelas 10 karena pertama, siswa perlu memperkuat kembali kompetensi dasar atau fondasi, masih ada juga disebut kompetensi dasar ya. Padahal di kurikulum 2003, di kurikulum prototipe sudah tidak ada KD itu. Fondasi atau fondasi sebelum mereka mengambil keputusan tentang arah minat dan bakat akademik yang ingin mereka kembangkan. Kedua, keputusan untuk menentukan pilihan sebaiknya dilakukan saat anak sudah matang secara psikologis ketika mereka di SMA, bukan di SMP. Ini maksudnya di kelas 11-nya, bukan di kelas 10. Kalau dari sebelumnya juga kelas 9 di SMP itu belum ada peminatan ya. Siswa dapat menggunakan 1 tahun masa belajar di SMA untuk mengenal pilihan-pilihan yang disediakan sekolah tersebut sebelum mengambil keputusan terkait pelajaran yang ingin mereka ambil untuk didalami. Keempat, memberikan kesempatan lebih banyak kepada siswa untuk berkreasi dengan orang tua atau wali dan guru BK, berkonsultasi maksudnya ya, tentang minat dan bakatnya serta rencana masa depan. Nomor 180, apakah tetap ada penjurusan di jenjang SMA? Ini jawabannya, tidak ada lagi penjurusan seperti yang dikenal di kurikulum 2013 dan kurikulum-kurikulum sebelumnya. Namun memilih mata pelajaran yang sesuai dengan minat, rencana masa depan siswa. Di antara pilihan tersebut terdapat pula mata pelajaran kewirausahaan untuk membekali siswa dengan keterampilan hidup, terutama bila siswa tidak dapat melanjutkan ke perguruan tinggi.
Jelas ya, jadi di kurikulum paradigma baru atau di kurikulum prototipe itu sudah tidak ada lagi penjurusan seperti kurikulum sebelumnya. Namun yang ada adalah memilih mata pelajaran yang sesuai dengan minat, bakat, dan rencana masa depan siswa. Rencananya kalau memang dia berminat mau di mata pelajaran tertentu untuk didalami, ya itu yang dipilih. Di samping itu juga ada mata pelajaran kewirausahaan itu untuk membekali keterampilan hidup ketika siswa tidak bisa melanjutkan di perguruan tinggi, apakah dia mau bekerja atau mau dia bisa berwirausaha. Nah, harapannya adalah mereka bisa berwirausaha, maka diberi bekal kewirausahaan seperti di SMK itu ada wajib mempelajari, ada mata pelajaran kewirausahaan. Kiranya sampai di nomor 180 sesuai dengan yang kita rencanakan. Untuk bagian 26 ini berkaitan dengan tanya jawab program sekolah penggerak. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan menjadi jelas sehingga sekolah-sekolah yang sekarang belum menjadi sekolah penggerak kiranya bisa mempersiapkan diri dari sejak awal karena sudah mengetahui berbagai pertanyaan-pertanyaan yang muncul di masyarakat, baik dari kalangan guru, orang tua, kepala sekolah, masyarakat, dan pemerhati pendidikan lainnya. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan mohon maaf atas segala kekhilafan dan kesalahan. Saya akhiri, bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Terima kasih.